Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim fa'akim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ikhwatul iman hafizakumullah. Tema yang akan kita kaji bersama-sama ini tema yang sangat penting ya ibadallah. Tema itu adalah al-inhirafat khuturuha atau khuturatuha wa asbabuha wa ilajuha. Tema ini adalah tema yang sering disebut dalam Al-Quran dan Sunnah karena begitu bahayanya, yaitu tema yang berkaitan dengan inhirafat, penyimpangan, terutama penyimpangan fitrah, penyimpangan akidah. Bab yang pertama adalah bahayanya. Apa bahayanya kalau seseorang atau negara sudah terjadi penyimpangan? Yang kedua, asbabuha, sebab-sebabnya. Kenapa terjadi penyimpangan dalam diri manusia? Dan yang ketiga adalah ilajuha, solusinya, terapi. Bagaimana kalau sudah ada penyimpangan yang terjadi dalam diri seseorang, dalam rumah tangga seseorang, dalam sebuah bangsa? Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberikan terapi sehingga diharapkan itu tidak terjadi kembali. Berarti Bapak Ibu, tema ini sekitar 3 bab dan satu babnya tidak kurang dari 100 halaman. Jadi berapa Bapak Ibu? 300 halaman. Tapi saya melihat pengajian saya ini sudah lama, Bapak Ibu sudah S3 semua. Kita ringkas menjadi 3 halaman aja Pak ya. Kita mulai dari bab yang pertama, khuturatuha. Apa bahayanya penyimpangan terjadi di masyarakat? Yang diantaranya adalah al-inhiraf al-aqidi, penyimpangan akidah. Di dalam akidah Islamiyah, di dalam akidah Quraniyah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, menyintai, meridai, dan akhirnya mereka para sahabat Muhajirin Ansar dimasukkan ke surga. Contoh ayat 100 surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Saya bertanya, dewasa ini umat manusia termasuk sebagian orang yang mengaku beragama Islam, ada nggak yang benar-benar jelas bertentangan dengan akidah Quraniyah, bertentangan dengan ajaran Allah? Allah memuji ridho kepada sahabat-sahabat Nabi Muhajirin Ansar seperti awal-awal, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Sementara hafizakumullah, ada orang yang mengaku beragama Islam tapi menghujat sahabat. Berarti penyimpangan apa itu? Apa itu? Golongan apa? Mengaku beragama Islam tapi mencampur adukan antara Islam, Nasrani, Yahudi, apapun namanya dicampur aduk. Apa itu? Kadang-kadang apa namanya? Pak, yang sampai istrinya bisa meninggalkan suaminya, yang dulunya adalah pengaku Nabi, yang pernah mengaku Nabi, dihukum 4 tahun. Setelah keluar dari penjara, tobat atau ngambil S2, S3 jurusan penyimpangan. Kemudian juga al-inhiraf al-khuluqi, al-fitri, penyimpangan akhlak, penyimpangan fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah kawin,
menyintai. Lawan jenis zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina itu artinya tazyin, diperindah. Di atau mabul majhul itu sebuah kepastian. Jadi kalau manusia itu benar-benar masih manusia, maka kita sebagai manusia laki-laki ini di atas syahwat kita, cinta kita kepada siapa? Istri, yaitu perempuan. Nah sekarang ada nggak makhluk laki-laki maunya kawin dengan laki-laki? Ada nggak? Apa itu namanya? Jeruk makan jeruk atau genderuwo makan genderuwo? Bisa bertanya Pak. Binatang saja doyan nggak? Bapak punya kucing, punya ayam, punya yang lainnya, ada nggak Pak? Kucing Bapak menjadi kawinkan jantan dengan jantan. Tetapi mereka itu semuanya orang menghujat, semuanya orang mendakwai mereka akan kembali pada jalan yang benar, atau ada sebagian yang membelanya Pak dengan alasan hak asasi manusia. Bapak Ibu, itu yang benar itu melanggar hak asasi manusia atau hak asasi kebinatangan. Binatang saja. Makanya Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bal adall, bahkan lebih. Itu kira-kira nanti kalau ada pemilihan presiden Pak, atau pemilihan gubernur, milih calon presiden, calon gubernur seperti apa Pak? Yang senang Islam atau milih yang anti Islam? Bapak Ibu, kenapa jawabannya pelan-pelan? Milih yang senang Islam atau yang anti Islam? Senang Islam. Pak, kasus-kasus itu terjadi di negara manapun. Itu biasanya ketika pemerintahan berpihak pada Islam atau pemerintahnya yang anti Islam. Ketika yang seperti itu muncul biasanya dalam sejarah. Anti Islam. Nah, sudah saya sebut dimana. Sekarang masuk kepada khuturatuh, bahaya. Apa yang terjadi kalau inhirafat, penyimpangan, apalagi penyimpangan fitrah itu terjadi? Yang pertama adalah ada uqubah ad-dunyawiyah qabla al-uqubah al-ukhrawiyah. Siksa, hukuman, kebinasaan dunia sebelum disiksa di akhirat. Mari kita buktikan. Ketika kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, sudah diberikan dakwah Nabi Lut bahwa perempuan itu lebih suci, lebih cocok untuk kamu kawini, dan kita semua punya umat, punya rakyat, punya perempuan. Apa kata mereka? Bukan kamu mengetahui apa yang kami inginkan? Begitu malaikat-malaikat datang ke rumah Nabi Lut berupa laki-laki yang ganteng, apa itu kaum Nabi Lut tertarik perempuan atau tertarik laki-laki? Apa itu? Akhirnya terjadi apa? Kaum Nabi Lut apa yang terjadi? Buminya dibola, dibalikkan. Akhirnya mereka semua hidup semua mati semua. Yang mati hanya pelakunya atau termasuk orang yang setuju? Siapa yang setuju pada dekat dengan Nabi Lut? Siapa? Istrinya. Kanat minal ghabirin, hancurnya. Artinya apa? Bangsa manapun, rakyat manapun yang sudah rusak fitrahnya hafidhakumullah, berarti itu mengundang bencana. Walaupun bedanya, kalau umat terdahulu hancurnya itu istiqsal, adab yang seakar-akarnya. Artinya semuanya mati, dibinasakan oleh Allah dengan kematian yang menjijikkan dan yang menakutkan. Berbeda dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu melakukan yang dimana dibinasakan, sebagiannya itu semuanya. Sebagian. Inilah kehebatan ya Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Makanya ayatnya berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lil mu'minin. Lil alamin buat alam semesta. Artinya hatta orang kafir, orang menyimpang,
masih diberikan rahmat oleh Allah melalui ajaran Nabi. Di antara bentuk rahmatnya kepada orang kafir, orang menyimpang, tidak semuanya orang kafir dan menyimpang itu dimatikan semua. Contoh, Bapak sekalian, orang-orang kafir ketika mau memerangi Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud, saya bertanya, orang kafir mati semua seperti Abu Jahal, Abu Lahab, atau ada yang masih hidup? Ada yang masih hidup, di antaranya Khalid bin Walid, di antaranya adalah ya Abu Sufyan. Dan akhirnya Khalid bin Walid dan Abu Sufyan tetap kafir atau masuk Islam. Ini di antara bentuk apa? Rahmat. Jadi hancur. Makanya kita semuanya berbicara, semua anak bangsa ini harus berbicara tentang bahayanya penyimpangan akidah, termasuk penyimpangan fitrah, karena akan membawa kebinasaan. Kebinasaan itu bisa tsunami, bisa tanah longsor, bisa masyarakat tidak percaya pada pemerintahnya, bisa pemerintah tidak sayang pada rakyatnya, bisa orang tua tidak sayang sama anak, bisa juga anak membangkang pada orang tua, bisa pesawat jatuh, bisa kapal tenggelam, bisa kereta tabrakan. Bapak Ibu bisa bertanya, itu baru ngarang-ngarang atau sudah terjadi? Ini yang pertama. Yang kedua, ya Bapak, penyimpangan atau dalam akidah itu bisa menjadikan orang yang pertama awalnya beriman bisa menjadi musyrik, bisa menjadi Mana contohnya? Contohnya adalah al-Yahudu wan Nasara. Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah kepada siapa? Bani Israil atau Yahudi. Berarti awal-awal Yahudi itu di antara mereka ada yang beriman pada Allah, pada Nabi Musa, pada kitab apa? Taurat. Isa alaihissalam diutus oleh Allah kepada siapa? Mereka juga kaum Nasara. Berarti di antara mereka ada yang jadi Ansarullah, orang-orang berjuang menolong ajaran Allah. Man ansari ila Allah, Yahudi menyimpang, meyakini bahwa Uzair anak Allah. Nasrani menyimpang bahwa Isa anak Allah. Akhirnya apa? Mereka tetap beriman atau jadi musyrik. Surat At-Taubah ditulis oleh orang-orang di sini. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Apa yusyrikun Bapak? Musyrik. Sekarang saya bertanya, Yahudi bisa musyrik, Nasrani bisa musyrik yang menyimpang. Sekarang saya bertanya, mungkin nggak orang mengaku beragama Islam karena menyimpang akhirnya jadi musyrik? Mungkin ada? Pak, ada nggak di dunia ini masih mengaku beragama Islam tapi di antara keyakinan mereka yang ekstrim adalah menuduh Jibril alaihissalam salah alamat ketika menyampaikan wahyu? Harusnya wahyu itu disampaikan pada Ali radhiyallahu anhu, tapi salah, nyasar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, itu kalau Bapak menjadi komisi ulama apa Bapak? Bukan benar-benar mengaku beragama Islam. Jibril katanya salah. Berarti Muhammad bukan nabi karena salah. Harusnya kepada siapa? Ini bahayanya penyimpangan, baik penyimpangan akidah. Coba Pak ya, kira-kira satu halaman ada nggak? Dua ini cuma contoh Pak, bukan membatasi. Maksudnya juga asbabuha, sebab penyimpangan. Kenapa kok terjadi penyimpangan?
Padahal sejak kecil sudah beragama Islam. Sejak kecil sudah beragama Islam. Kok bisa menyimpang? Bahkan mungkin anak ustaz, anak kiai, anak mubalik. Kenapa bisa penyimpangan? Yang pertama, sebab harus kita waspadai hati itu adalah was-was atau syaitan, bisikan setan, baik setan manusia atau setan jin. Mana dalilnya? Di antara yang Quran sudah ulama bahwa setan-setan itu baik setan manusia atau setan jin adalah musuh-musuh Nabi, kerjanya satu dengan yang lain saling membisikkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh. Nabi orang terbaik, nabi orang paling toleransi, orang yang paling sabar, pejuang paling hebat. Tapi setiap nabi ternyata punya siapa musuhnya Bapak Ibu? Syayatin al-insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Apa kerja mereka? Yuhi ba'duhum, sebagian memberikan bisikan ila ba'din kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, ucapan yang memukau tapi menipu. Yang menarik ayat dari mana? Walaupun seluruh ayat menarik. Kenapa Allah mendahulukan menyebut setan manusia baru setelah itu setan? Jadi dulu mana Pak disebutnya? Dulu setan mana? Syayatinal insi, setan-setan manusia, baru wal jinni, setan-setan jin. Jadi dulu mana menyebutnya Bapak? Nah, pertanyaannya, masir fidalik, apa rahasianya Allah mendahulukan setan manusia baru setan jin? Apa kira rahasianya? Jawabannya jelas Pak ya, wallahu alam. Ini pasti benar Pak ya, karena Allah yang paling. Tapi kalau Bapak ujian ambil S3 jurusan tafsir, ada 2 soal jawabannya wallahu a'lam. Nomor 2 wallahu a'lam. Benar atau salah? Benar. Lulus atau enggak? Wallahu. Ini artinya dalam satu sisi setan manusia itu lebih berbahaya karena lebih misterius. Kalau setan jin jelas, yang sering kita ulang di sini. Kalau kita atau anak-anak kita dulu atau kita dulu waktu kecil, begitu kita, jangan lewat kuburan itu ada jin, ada wewe, ada gendero, ada tuyul. Biasanya santri-santri kan dikasih begitu, diem atau lari kan? Lari. Tapi kalau dikatakan, teman kamu berdua di situ gitu malam-malam itu adalah setan. Pacarnya perempuan langsung ditinggal atau dirangkul malah ketika dibilang dari sana. Bapak Ibu salah, jawabannya benar semua kan? Pak, kalau ada yang membisiki, kamu itu kan dokter, kamu itu sudah terkenal. Kalau mau cepat kaya, ngaco aja, punya bikin pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Semua agama benar, boleh kawin lintas agama. Nanti setelah kaya baru tobat. Itu bisikan dari mana Pak? Oh, bisikan dari malaikat tadi ya? Setan. Kamu hidup di Jakarta hanya sekedar ustaz, ngajar setiap hari, gaji kamu berapa sebulan? Coba kalau kamu ngaco sedikit, nanti tobat. Sekali ngaco sekian dolar. Itu bisikan dari malaikat dari sana. Bapak itu kira-kira ngarang-ngarang kan bisa terjadi kan? Makanya Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajtalathum asyayatin an dinihim. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Bapak Ibu, dari hadis qudsi jelas atau tidak jelas?
yang nggak jelas artinya atau suaranya. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan seluruh hamba-Ku, seluruh manusia, kullahum hunafa'a, jamak dari kata hanif, lurus, mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, mengikuti Islam, jauh dari kebatilan. Makanya Islam disebut agama Hanifiyah, yang lurus. Kenapa bisa menyimpang? Fajtalathum syayatinu an dinihim. Lalu setan-setan menjauhkan mereka an dinihim, dari agamanya, baik setan manusia atau setan jin. Nah, di pesantren dididik oleh kiai, temannya ada santri yang saleh, kalau perempuan salihah, setiap hari sholat berjamaah, rajin puasa Senin Kamis, malam harinya tahajud. Begitu selesai pesantren, pergi ke kota besar atau ibu kota, dibisiki oleh orang tentunya, kamu di kota besar masih kayak dulu di kampung, ya, polos-polos begitu dalam memahami agama, ya bisa miskin. Islam yang sudah sampai puluhan tahun, sejak ibtidaiyah sampai aliyah, ibtidaiyah 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, berapa Pak? 12 tahun. Untuk menjadi orang yang soleh, anak yang soleh, butuh waktu lama atau sebentar? Lama. Menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal alfiyah, menghafal baitul fikiyah. Begitu pindah ke Jakarta atau kota besar, untuk menjadi orang sekuler, liberal, ngaco, butuh waktu yang lama atau sebentar? Bapak Ibu, sebentar atau lama? Makanya huruf atofnya pakai fa. Fajtalathum syayatin, bukan thumma. Bapak Ibu, kalau thumma itu lalu, kemudian waktunya lama. Kata kalau fa, maka atau kemudian atau lalu waktunya sebentar. Jadi kalau bahasa Arab, dakhala Muhammadun, ya, fil masjid atau al masjid, thumma amrun, Muhammad masuk masjid kemudian amr, itu selisihnya banyak, 1 jam, 2 jam. Tapi kalau fa amrun lalu amr, selisihnya cuma 1 menit, 2 menit. Itu bedanya fa dengan apa? Thumma. Allahu Akbar. Berbeda kalau kita mau istiqomah untuk menjadi aktivis pengajian, menjadi bapak yang soleh, ibu yang soleh, untuk istiqomah butuh waktu sebentar atau lama? Makanya pakai thumma. Surat Fussilat ayat 30 yang tadi baca kita tafsirkan dari fi'li Pak Gabriel yang tadi jam 4.30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayat. Kemudian yang kedua, karena waktu sempit Pak, apa yang menjadikan orang itu menyimpang adalah qarinus, teman yang jahat, Makanya dalam Islam ada ungkapan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sangat terpengaruh oleh agama teman dekat. Kalau teman ini saleh, ahli Quran dan Sunnah, akan keluar kebaikan. Tapi kalau temannya jahat, ya, sering mengkritisi Quran, menyalahi memahami Quran dan Sunnah, ya udah ketularan. Makanya dulu ketika orang kafir masuk Islam, orang kafir tapi berteman dengan Nabi Muhammad SAW, akhirnya masuk Islam, tidak kenal. Kemudian kafir lagi gara-gara dipengaruhi oleh teman lamanya. Dan ketika menyesal, ini nanti diabadikan dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, "Laitani lam attakhidh fulanan khalila." Jadi ketika dia seksa di akhirat nanti, nyesal kenapa saya dulu berteman dengan dia. Yang ketiga adalah al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang buruk. Lingkungan kekufuran, lingkungan kemaksiatan, lingkungan fasik, lingkungan mentertawakan Islam, itu sebagainya.
itu juga bisa menjadikan anak atau seseorang, bahkan orang tua bisa menyimpang. Makanya ada ungkapan al-insan ibnu bi'atihi, manusia itu anak lingkungannya. Makanya kalau kita mendidik anak, kita tahu lingkungannya seperti apa, sekolahannya atau perguruan tingginya. Ini yang berkaitan dengan sebab-sebab yang menjadikan orang itu menyimpang. Terakhir, bab yang ketiga. Kali ini sudah contohnya Pak. Mu'alajatuha, bagaimana kasus terjadi penyimpangan dalam diri seseorang, diri masyarakat, keluarga. Sekalian yang pertama, solusinya hanyalah ya, selain nanti yang lain adalah at-tarbiyatul islamiyah as-sahihah, pendidikan Islam yang benar dan komprehensif. Karena fitrah orang itu ya, menyimpang tidak bisa dikembalikan lagi kecuali diri, kecuali Islam yang mengembalikan, bukan pemikiran manusia tapi Islam. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca surat Ar-Rum ya, ayatnya juga sama, ayat 30, di situ kata fitrah, kata din yang artinya Islam, kata anas yang artinya manusia, sama-sama disebut oleh Allah 2 kali. Apa korelasinya? Korelasinya kemanusiaan manusia dan fitrah manusia itu bisa kembali bersih sesuai hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dengan apa cara mengembalikannya? Hanya dengan diri Islam. Mari kita lihat ayat 30 tersebut yang tadi saya sebutkan 2 kali semua disebutnya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah tidak menyebut walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka masdarnya diganti, domirnya apa? Diganti dengan isim dhamir an-nas. Kenapa disebutkan sampai 2 kali? Memberikan penjelasan dan ketegasan pada kita semua bahwa fitrah manusia akan tetap bersih, sifat manusiawi seseorang tetap manusiawi. Maka kapan? Ketika kedua-duanya ada dalam Islam. Allah berkata, makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian yang kedua, sudah kesuai, adalah al-quwwah, quwwatul jamaah, kekuatan jamaah, kekuatan umat Islam. Karena penyimpangan terjadi Pak, itu semuanya hanya masalah individu atau ada kekuatan di belakangnya yang sengaja untuk menghancurkan bangsa. Bapak Ibu, penyimpangan yang ada itu ada masing-masing ya, karena ingin menyimpang atau ada kekuatan apa? Kalau saya tanyakan siapa yang membuat atau membuat munculnya Ahmadiyah, ingat Nabi itu siapa? Inggris, dengar Inggris. Ya. Selalu begitu hafidhahullah. Negara mana yang pertama merusak fitrah manusia bahwa laki dengan laki-laki demi kebebasan? Negara mana yang pertama? Untuk menghadapi mereka cukup gak dengan ayyuhal bincong-yun tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai resmi gay dan sebagainya, kula aturi tobat panjenengan Pak. Dinasti dalam lembut begitu Pak, langsung tobat atau tertawa hahaha, yang mana Pak? Belanda yang datang untuk memurtadkan banyak kaum muslimin, terutama Indonesia bagian timur. Ketika Belanda memurtadkan kaum muslimin, Bapak kan tahu kan, sebelum datangnya Belanda kan sudah banyak kerajaan guys. Itu Belanda merusak akidah masuk di Indonesia. Bapak Ibu, ulama-ulama kita, pahlawan kita dalam mengatakan apa? Apakah ayyuhal Holandiyun, wahai Belanda, kulo aturi sadar panjenengan gitu Pak? Ulama kita begitu atau apa ketika menghadapi Belanda? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menghadapi penyimpangan, ada nabi palsu, murtad, membangkang, tidak membayar zakat,
Apakah Abu Bakar orang yang lemah lembut kemudian terus saja mempertahankan lemah lembutnya, atau apa yang disampaikan beliau? Yang dilakukan apa? Wallahi la uqatilanna alladhi farraqa baina sholati waz zakat. Ini cara menghadapi penyimpangan-penyimpangan agar berhenti. Memang pertama dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetapi ketika dakwah dengan lemah lembut, dengan pendekatan yang menyejukkan, kok tetap tidak berhenti, maka apakah kita langsung diam saja serahkan pada Allah, atau harus apa tadi? Harus punya kekuatan. Seolah-olah kekuatan itu terdiri dari anggota pengajian masing-masing, atau harus kekuatan yang memimpin, yang memerintah sebuah bangsa. Ini loh Bapak yang soleh setelah berceramah ini, habis nanti pulang kerja jam 5, pulang ke daerahnya, ke rumahnya, ada yang tidak bayar zakat langsung diperangi. Pengikut GG langsung, ibu bapak perang. Kira-kira bapak itu langsung jadi narasumber atau narapapa? Apa itu? Masuk surga atau masuk apa duluan sebelum masuk surga? Kenapa? Karena dilakukan hanya oleh individu. Dan saya alhamdulillah 300 halaman Pak diringkas menjadi 3 halaman karena memang mahasiswanya sudah pintar-pintar Pak ya. Jadi sampai sini aja. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah, dan anak bangsa diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan yang semakin menguat. Kenapa menguat? Bukan karena mereka kuat, karena kaum muslimin tidur, kaum muslimin diam, cuek, sehingga kebatilan akhir seolah-olah kuat. Hafidzakumullah. Maka semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan persatuan, kekuatan sesungguhan untuk benar-benar menjaga kebersihan Islam, kesucian agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, uraian kajian tafsir tematik kita hari ini, insyaallah cukup jelas dan bisa dipahami. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang hendak mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan dari Ibu ataupun Bapak. Silakan. Ada Bapak? Bisa dipahami semua? Jelas Pak ya. Tinggal mengamalkan Mas. Ibu ada? Silakan. Bitir atau gantung. Kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca hadis bahwa pelaku penyimpangan seksual itu, pelaku maupun korbannya harus dibunuh. Saya tidak tahu itu sahih atau tidak. Menurut Ustaz gimana ya? Iya. Makasih. Saudara sekalian yang suka dengan Allah, jadi al-fa'il wal maf'ul bahasa Arabnya ya. Pelaku atau juga yang temannya itu harus dihukum dengan hukuman yang seberat itu. Nah, tetapi sudah berbentuk itu kalau ya sama-sama selang. Tetapi kalau dia jadi korban, dia dipaksa, sudah barang tentu orang jadi korban pemaksaan tidak sama dengan yang sama-sama ridho. Saudara sekalian, hukum-hukum seperti ini apabila hadisnya sahih, sudah barang tentu itu sebuah kebenaran. Tetapi kita dihadapkan dengan realitas di mana musibah yang menimpa dunia Islam ini, negara dihuni oleh umat Islam mayoritas, bahkan pemimpinnya juga mengaku beragama Islam, tapi sebagian mereka membela Islam untuk anti-Islam. Itulah masalahnya menimpa kita. Makanya Islam tidak cukup dengan sholat, zakat, puasa, dan ceramah. Sampai-sampai sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang Nabi saja malu sama beliau, karena mereka juga malu sama beliau. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengatakan yang maknanya di dunia ini ya tidak semuanya masalah hanya cukup dihadapi dengan Quran, tapi ada masalah selain dihadapi dengan Quran harus dengan sultan, harus dengan kekuatan. Terus tadi Pak, peristiwa yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, murtad, membangkang kemudian bayar zakat, ngaku nabi palsu. Solusinya tadi ceramah kalau Rasul atau kekuatan itu, ya.
Jadi musibah yang menimpa dunia Islam ini sekarang ini, tidak sedikit negara Islam kaya-kaya minyak aja punya. Coba sayang tidak sedikit pemimpinnya justru bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah ini pentingnya kita selalu berdakwah, mengingatkan saudara-saudara kita terutama yang menjadi pemimpin, diingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Nanti di pertama di hadapan akhirat. Jadi ketika ada para ulama dai menasihati pemimpin, itu menggambarkan karena dia cinta. Makanya pemimpin harus berterima kasih, jangan malah mencurigai. Contohnya adalah pemimpin yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu. Bapak ingatkan dulu diangkat dari khalifah. Apa kata beliau? Saudara sekalian, tolong nasihati saya kalau saya bengkok, kalau saya salah. Langsung berdiri seorang sahabat dengan pedangnya. Hai Umar, kalau kamu bengkok, maksudnya kalau tidak adil, saya luruskan dengan pedang ini. Apa kata Umar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya terima kasih masih ada saudaraku yang peduli, yang mau mengingatkan saya. Bapak Ibu, itu kalau zaman sekarang ada presiden baru dilantik, raja berlantik langsung saya gerak pedang. Jadi narah Bapak. Narah Bapak. Makanya indahnya pemerintahan Islam itu. Rakyat tidak takut dengan pemimpinnya, dan pemimpinnya senang ketika dinasihati oleh rakyatnya. Betul ya? Nah. Ada lagi dari Bapak mungkin ingin mengajukan pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan bila memang kita saat ini memang krisis menguatkan ukhuwah kita gitu. Karena yang mempunyai suara ini adalah dalam arti adalah kita ada ormas-ormas yang Islam ini, tapi mereka secara tidak langsung juga disusupi untuk dilemahkan. Apa yang mungkin bisa tahu bahwa ada pergerakan apa yang bisa membuatkan itu? Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang saya cintai karena Allah. Sebenarnya masalah yang menimpa dunia Islam termasuk dunia Allah Indonesia yang kita cintai ini Bapak Ibu sudah lama. Lebih tepatnya adalah ketika jatuhnya Khilafah Ar-Rashidah tahun 1924. Itu Khilafah Islam yang di Turki sana. Muncullah fenomena-fenomena sampai sekarang. Makanya ada ulama yang melarang kitab, ini juga bisa dijadikan rujukan lagi. Judul bukunya adalah Al-Islamu Baina Jahli Abnaihi wa Dha'fi Ulama'ihi. Islam ya, di persimpangan antara apa? Ya, bodohnya umat. Mereka mengaku beragama Islam tapi tidak paham Islam. Kira-kira ini berlebihan menuduh atau terjadi? Cengar lahir agamanya Islam karena bapaknya, ibunya. Setelah itu Pak, sampai nanti meninggal ini belajar Islam terus atau enggak? Jadi hanya Islam itu sebenarnya kita diturunkan menjadi orang muslim. Kita lahir dari itu nikmat, tapi sayang nikmat ini tidak dinikmati. Jadi fenomena ketidakfahaman umat terhadap Islam. Contohnya tadi, asal politik, asal sukanya bukan Islam. Ya paling-paling nanti yang berpolitik itu cari duit. Jadi kesalahan orang dijadikan pembenaran untuk tidak mengamalkan Islam secara kafah. Perkara ada orang salah itu salahnya dia ya, tapi tidak bisa jadi alasan kita cuek lama banget. Kalau dia salah kita memperbaiki, kita menasihati. Dan yang kedua, wadhafi ulama'i. Ulama banyak. Bapak Ibu, seandainya ulama itu kategorinya S1, karena sudah belajar pesantren sekian tahun ditambah S1 4 tahun. Pak. Sehingga titelnya SAG, sarjana ada. Sekarang saya bertanya, ada nggak yang ulama atau calon-calon ulama itu lemah dalam menghadapi kemungkaran? Diam ada nggak? Bahkan itu juga meramaikan kesesatan. Banyak. Ada nggak Pak disebut ulama tapi malah mengiklankan partainya orang kafir? Ada nggak? Ada di dunia? Banyak. Itu masalahnya. Jika solusinya ada dua. Bagaimana yang pertama kita mentarbiyah mendidik umat ini, terus didik kita semua dan anak kita agar faham Islam dengan faham yang benar dan komprehensif, menyeluruh. Dan yang kedua, bagaimana para ulama ini juga ditarbiyah bahwa dia tidak cukup untuk ceramah, tidak cukup titelnya doktor, tapi
Tapi ulama kita harus kuat hafizahullah. Dan tidak mungkin ulama itu kuat kalau sendirian, harus bersatu. Sehingga kerjanya PR-nya banyak kita. Di kalangan orang masyarakat awam, pekerjaan kita memberikan tauhiyah, pencerahan agar mereka paham Islam secara benar, bahwa Islam adalah agama yang syamil, menyeluruh, mencakup seluruh lini kehidupan. Di sisi lain kita juga para kaum muslimin ini aktivis dakwah rajin silaturahmi pada ulama-ulama kita, pada tokoh-tokoh kita, MUI kita, Muhammadiyah kita, NU kita, Al-Azhar kita, Persis kita, Mujahidin kita, Salafi kita, PKS kita, ya Pak ya, tabligh kita. Bagaimana agar mereka itu bersatu? Bersatu itu adalah harus diprioritaskan daripada perbedaan-perbedaan yang sifatnya apa? Tidak. Itu kerjaan berat. Dan harus dilakukan. Masalah hasil Allah menentukan. Yang tidak boleh kita cuek dia tidak mau bersilaturahmi. Dan alhamdulillah sebagai aktivis dakwah sering mengadakan pertemuan lintas jamaah muslimin. Maksud lintas ormas Islam. Dan ini beberapa kali saya mengikuti juga. Masalah hasilnya atau belum optimal, ya yang penting kita optimalkan hasilnya, terserah pada Allah. Yang salah kalau kita tidak mau berbuat, tidak mau mendidik anak kita, tidak mau mendidik umat kita, diam saja, cuek. Yang salah ketika kita hanya mengkritisi ulama kita, bahkan menyalahkan ulama kita, tapi kita harus silaturahim ya, supaya mereka juga tergugah. Karena ulama bukan sekedar keilmuan, tapi ulama-ulama terdahulu juga para mujahid, para pejuang, termasuk yang ya mendeklarasikan ini kemerdekaan Indonesia. Ulama atau kiai-kiai dulu bukan hanya ngaji di pesantren, tapi juga angkat. Itulah ulama itu. Mungkin sekarang senjatanya bukan bedil, senjatanya keilmuan, senjatanya MUI, senjatanya partai, senjatanya politik, senjatanya massa, senjatanya opini yang dibangun. Ya, karena kita tidak dalam kondisi perang sekarang. Perangnya bukan perang senjata, tapi perang pemikiran, perang akidah, perang opini, perang kebijakan. Jadi jangan sampai kondisi seperti ini dilawan dengan bom. Jadi ya, beneran mereka ini diinginkan bahwa umat Islam, ulama adalah teroris. Memperbaiki bangsa jangan pakai bom, pakai apa aja. Alhamdulillah ada apa itu. Coba gitu. Kita cukup atau masih ada yang mau tanya? Ada ya? Ya, terakhir Bu ya. Ada lagi? Terakhir Bu. Witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Ustaz, bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya dilakukan jika bekerja pada perusahaan yang mendukung penyimpangan seperti LGBT ini? Ya. Dan produktif juga. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, al-aslu fil muamalah adalah al-ibahah. Bukti pada prinsipnya dalam hukum Islam, dalam bermuamalah, dalam bekerja, mencari nafkah, itu hukumnya boleh selama pekerjaan kita tidak dalam barang yang haram. Baik haram barangnya seperti ya bangkai, darah, babi, jelas ya. Atau barangnya halal tapi dia prosesnya, transaksinya haram. Ya. Kita bekerja namanya, tapi transaksinya riba dan lain sebagainya, berarti itu haram. Nah, itu kita harus hijrah. Nah, bagaimana kalau yang punya adalah pro, ya barang-barang yang tidak benar tadi, pro, ya penyimpangan moral, sudah barang tentu selama pekerjaan kita tidak membantu untuk kebatilan mereka, ya tidak apa-apa. Tetapi seandainya ada tempat yang lebih baik, kita harus realistis tapi ideal, tempat pekerjaan kita yang murni halal, yang punya juga tidak punya agenda pada penyimpangan akidah, itu ya lebih baik, sudah tentu. Ini Bu ya. Yang tidak boleh kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, jelas-jelas hasil kerja kita ini untuk membunuh kaum muslimin. Pokoknya kita bekerja di sebuah pabrik, bikin senjata, dan senjatanya untuk membunuh orang Palestina, orang Afghanistan, orang Indonesia. Nah, tidak boleh ya. Tapi kalau hanya bekerja, sama-sama kita kerja, dia punya duit, kita digaji, nggak ada kaitannya untuk yang merusak umat Islam, nah, di saat itulah ya, tidak apa-apa. Karena sebagai ulama memang ya menafsirkan ayat walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama,
Jadi hamba-hamba Allah yang di antara tanda-tandanya tidak menjadi saksi palsu. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan di antara siksa palsu itu kalau dia bekerja di tempat yang haram, kemudian dia tidak memberikan tahu pada masyarakatnya, itu termasuk saksi palsu juga.